akan membahas tentang kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kitab hadis yang hadisnya berkaitan dengan fikih yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama ahlu sunnah wal jamaah, karyanya banyak, ulama besar di zamannya. Dan nanti ada sedikit wawasan tentang seputar urusan pernikahan yang diatur oleh Kementerian Agama lewat kompilasi hukum Islam. Nanti ada satu pembahasan kita tambahkan di situ. Baik, yang pertama di kitab Bulughul Maram ini yaitu bab tentang toharoh. Hadis yang nomor 1, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu, akhrajahu al-arba'ah. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya laut itu airnya suci, bangkainya suci, tidak najis, berarti boleh dimakan. Misalnya kayak kemarin di Kota Agung, tiba-tiba ikannya terdampak, tontonan ikan, bukan tontonan ini bukan delok, bertonton ikan tuh minggir teng pantai, dan banyak yang sudah mati, tapi statusnya matinya karena masih seger itu tidak najis, tetap halal. Kecuali hewan laut satu yang menurut kita menjijikkan, meskipun hadisnya dia tetap halal, kalau menurut kita menjijikkan ya haram untuk kita yang jijik. Atau ikan itu atau hewan laut itu ada sisi berbahayanya. Contoh ikan buntal. Jenengan ngertos ikan buntal, Bu? Ikan buntal itu ikannya kecil, tapi kalau dalam kondisi bahaya dia bisa ngembung koyok bantal. Nah, iku nek bisa ngolahnya ikan yang paling enak, tapi nek nggak bisa ngolahnya keracunan. Hanya koki-koki ahli di Jepang yang bisa ngolah ikan buntal. Wong Indonesia ngolah ikan buntal mlebu rumah sakit. Nah, artinya ikan buntal untuk orang yang nggak bisa mengolahnya haram. Nah, jadi meskipun hadisnya bangkainya halal, tapi lihat menjijikkan ndak, ada unsur membahayakan apa ndak. Nah, hadis nomor 2, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Air di sini maksudnya air yang lebih dari 2 kulah, air yang banyak, apalagi air mengalir. Jadi ukuran 2 kulah niku Bu, nek jenengan punya jeding, punya bak, minimal ukurannya kalau pakai senti 60 cm persegi. Nah niku nek misalnya diliteri ditaker dhewe. Karena literan niku kadang-kadang ukurannya beda-beda. Niku literan Baghdad sama literan Mesir sama literan Madinah ukurannya beda. Jadi nek air niku sedikit kena najis, meskipun airnya ndak berubah, tetap menjadi air mutanajis, air yang menjadi najis. Tapi kalau airnya 2 kulah kena najis, airnya tidak berubah, maka tetap suci mensucikan. Airnya 2 kulah kena najis kok berubah salah satu sifatnya,
apakah ta'muhu rasanya, apakah launuhu warnanya, apakah rihuhu baunya, ada salah satu sifat tiga ini yang berubah, maka juga menjadi najis meskipun lebih dari 2 bulan. Tapi kalau air banyak mengalir kena najis tetap suci. Misalnya nang kali, eneng pabrik, hotel lah hotel, kotoran manusia dialirkan ke sungai semua. Selama itu mengalir tidak berhenti, itu dinyatakan masih suci mensucikan. Mung nek ragu ya aja. Wis genah-genah nang kono ning salurane. Hadis yang nomor 3, wa an Abi Umamah Al-Bahili. Hadis yang diriwayatkan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Hampir sama kalimatnya, hanya ada tambahan. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kecuali air itu dikalahkan salah satu sifatnya nih, wow. Dikalahkan, apakah baunya menjadi berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka dia bisa menjadi najis. Wa walil Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan al-ma'u tahurun illa ayyataghayyar rihuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasati tahdubu fi. Sesungguhnya air itu tetap suci kecuali berubah salah satu sifatnya, aromanya, rasanya, warnanya dengan najis yang jatuh ke dalamnya. Tapi nek airnya beku, misal daerah kutub atau jenengan minyak gorengnya beku, enten minyak goreng saya beku nggih, ketibanan kotoran cecak, cukup yang kejatuhan itu dicutek, dibuang. Selebihnya tetap suci karena beku. Tapi nek cair, minyak cair, kecemplungan ya najis kabeh. Maka Rasulullah selalu menyarankan kita, kalau mau tidur tutup semua tempat air, jenengan gadah nopo kaleng wadah bekas minyak goreng ditutup kalau memang masih dipakai, pintu-pintu ditutup, jendela ditutup, lampu-lampu dimatikan. Ternyata apa? Zaman dulu kan sentir pakai minyak lampu. Nek nggak dimatikan kesenggol tikus. Ke omah bisik, rumah zaman dulu kan banyak yang kayu kebakaran. Jadi suruh matikan. Lah sekarang listrik, ya bisa terjadi konslet. Nah niku. Jadi Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun yang lalu niku ternyata manfaatnya banyak. Kenapa? Rasulullah bersabda itu bukan perkataan Nabi, tapi tetap itu firman dari Allah, wahyu dari Allah. Nah, hadisnya 5 saja, satu lagi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Umar di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ma'u kullataini lam yahmiluhu khabath." Jika air itu mencapai ukuran 2 kulah, maka tidak bisa menjadi kotor. Fil lafzi lam yanjus. Dalam lafaz yang lain, air 2 kulah tidak bisa najis, kecualinya tetap ada salah satu sifatnya berubah. Nah, itu 5 hadis untuk pertemuan ini. Insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan sakit istiqomah iso hatam. Yang selanjutnya, ini perlu